Kita telah menikah selama 8 tahun dan kamu tidak menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya kita suami istri. Kamu dan aku duduk bersama, bicara secara serius dan setara. Akan seleramu dan aku harus berselera sama denganmu. Atau aku harus berpura-pura. Kalau harus berpura-pura berselera sama, kalau harus terpaksa berselera sama denganmu. Sekarang aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Aku hidup di sini hanya seperti pengemis. Di matamu, aku hanyalah angsa putihmu yang riang dan bisa menghiburmu. Atau bonekamu yang lembut dan rapuh dan kau bisa datang menolong seperti dewa penolong. Pada saat itu, aku menyadari bahwa selama 8 tahun aku telah hidup bersama orang asing. Dan aku telah menanggung 2 anak yang kulahirkan dari orang asing yang tidak kuinginkan. Kamu bukan laki-laki yang aku pikirkan. Kamu bukan laki-laki yang aku inginkan. Aku tidak mengerti. Selama 8 tahun, aku menunggu dengan sabar sebuah keajaiban terjadi. Aku tahu keajaiban tidak terjadi setiap hari. Ketika surat togar dimasukkan ke dalam kotak surat itu, aku sangat yakin bahwa kamu akan mengatakan kepadanya, silahkan publikasikan ke seluruh dunia. Dan ketika itu terjadi, Nora. Dan ketika itu terjadi, aku sangat yakin bahwa kamu akan menanggung semua kesalahan itu. Dan dengan egomu sebagai laki-laki pelindung, kamu akan mengatakan kepadanya, akulah yang bersalah. Nora. Kamu pikir aku tidak pernah berkorban selama hidupku untuk kamu? Writing the music, it took for me to read the script and with the director cues where he wanted the music. So I wrote the beginning and ending of all the acts, plus the background music where the director wanted it. And I had, from Indonesia, I requested audio files of the dialogues that I had to write music for. So there was a lot of emails going back and forth, New York, Jakarta. But that's what it took, and we did it. Boneka yang dibikin oleh Henrik Ibsen sejak 1879. Di Rumah Boneka ada 2 masalah. Yang pertama masalah tentang keruntuhan rumah tangga. Keruntuhan rumah tangga adalah masalah yang biasa terjadi pada keluarga yang tidak akur dan sampai sekarang pun juga masih ada. Dan yang kedua adalah ketidakadilan terhadap wanita. Ketidakadilan wanita adalah masih terjadi pada masa kini. Yang kita harus menjawab. Pertanyaan pertama adalah apa dampak dari masalah? Lalu, siapa penyebab dari masalah? Yang ketiga adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah? Kapan masalah itu terjadi? Mengapa masalah itu timbul? Dan di mana biasanya terjadi masalah? Seperti yang kalian ketahui, kita mempunyai 2 masalah. Kita akan membahas tentang keruntuhan rumah tangga. Dampak dari masalah di cerita Rumah Boneka adalah bahwa Nora telah berbohong kepada Halmer yang setia kepada Nora. Penyebab dari masalah ini bisa saja terjadi dari 2 pihak. Cara menyelesaikan masalah ini mendengarkan dan mengerti satu sama lain. Masalah dapat terjadi kapanpun, mau zaman dulu ataupun sekarang. Masih saja banyak rumah tangga yang seperti ini. Masalah dapat ditimbul karena tidak ada komunikasi satu sama lain. Masalah itu terkadang terjadi di rumah dan bisa juga di luar rumah. Kini kita akan menjawab pertanyaan di kategori ketidakadilan terhadap wanita. Dampak dari masalah adalah wanita tidak punya kebebasan atas apa yang ingin mereka lakukan. Caranya menyelesaikan masalah, memberi wanita kebebasan dan hak untuk melakukan apa yang ia mau. Masalah itu terjadi pada zaman Victorian Age dan masih terjadi juga di masa kini dan berbagai tempat. Masa ini timbul karena keinginan sang lelaki untuk mempunyai hak yang lebih tinggi daripada perempuan. Terkadang masa ini masih terjadi di Abu Dhabi atau di desa-desa terpencil.
dari presentasi ini adalah bahwa dimanapun kita berada pasti ada masalah yang perlu kami hadapi, mau di dalam rumah tangga maupun di sekeliling kita.